Sekarang kita akan belajar tentang pertidaksamaan rasional dan irasional. Nah, sebelumnya bilangan itu terbagi menjadi dua skup besar, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B, di mana A, B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Di mana batasan dan bilangan rasional adalah mulai dari selang positif tak hingga sampai dengan negatif tak terhingga. Contoh bilangan rasional yaitu 2 per 4 dan akar 16. 2 per 4 jelas ya, kalau bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Kemudian akar 16 juga sama, hasilnya yaitu 4. Nah, kalau bilangan irasional adalah bilangan real yang tidak bisa dibagi. Hasil baginya tidak pernah berhenti. Dalam hal ini, bilangan irasional tidak bisa dinyatakan sebagai A per B dengan A dan B sebagai bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Contohnya bilangan irasional yaitu nilai pi. Nilai pi itu kan sama dengan 22 per 7 atau sama dengan 3,14. Atau kalau dalam bentuk akarnya adalah akar 2. Jelas berbeda seperti bilangan rasional yang contohnya akar 16. Akar 16 kan 4 ya. Kalau akar 2 paling hanya bisa diselesaikan dengan menggunakan desimal. Nah, itu adalah bilangan rasional dan bilangan irasional. Kemudian sekarang kita masuk ke pertidaksamaannya ya. Kita lihat. Pertidaksamaan rasional itu memiliki bentuk umum seperti ini, ya. Fx bagi Gx lebih besar sama dengan 0 atau juga lebih kecil sama dengan 0, kemudian lebih besar dari 0 atau juga lebih kecil dengan 0. Dengan Gx-nya tidak sama dengan 0, ya. Kalau misalkan Gx-nya sama dengan 0, nanti hasilnya tidak terdefinisi. Fx dan Gx merupakan polinomial yang berupa fungsi-fungsi dalam X dengan bentuk pertidaksamaan X tambah 2 dibagi dengan X kurangi 3 lebih kecil dari 0. Itu contohnya ya, 2X dibagi 1 kurangi X lebih kecil dari 0. Dan X pangkat 2 dikurangi 4X tambah 4 dibagi X pangkat 2 dikurangi 5X tambah 6 lebih besar sama dengan 0. Ini adalah contoh-contoh dari pertidaksamaan rasional. Nah, kemudian sifat-sifatnya. Kalian lihat sifat-sifat pertidaksamaan rasional. Yang pertama, jika fx dibagi dengan gx lebih kecil dari 0, maka fx kali gx lebih kecil dari 0 dengan gx tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang B, jika fx bagi gx lebih kecil sama dengan 0, maka fx kali gx pun lebih kecil sama dengan 0, dengan gx tidak sama dengan 0. Yang C, jika fx bagi gx lebih besar dari 0, maka fx dikali gx lebih besar dari 0 dengan gx tidak sama dengan 0. Dan yang D, jika fx bagi gx lebih besar sama dengan 0, maka fx kali gx lebih besar sama dengan 0 dengan gx tidak sama dengan 0. Jadi kalian pahami bentuk umum pertidaksamaan rasional dan juga sifat-sifat pertidaksamaan rasional. Ya, yang berikutnya yang akan kita pelajari adalah menyelesaikan pertidaksamaan rasional. Ada beberapa langkah. Yang pertama adalah mengubah bentuk pertidaksamaan ke dalam bentuk baku, yaitu dengan mengubah ruas kanan pertidaksamaan menjadi sama dengan 0. Jadi kan ada ruas kiri, ada ruas kanan. Nah, kalau ruas kanannya bukan 0, maka si ruas kanan ini harus pindah dulu ke ruas kiri, supaya ruas kanannya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, menentukan nilai pembuat 0 pada pembilang dan penyebut. Ya, pada pembilang dan penyebut dibuat sama dengan 0 terlebih dahulu. Nah, kalau penyebut kan tidak boleh sama dengan 0 ya. Kemudian yang ketiga, menggambarkan nilai pembuat 0 pada garis bilangan. Nah, nanti yang kedua ini kalian bisa tahu berapakah X-nya. Nah, dibuat gambarnya ke dalam bentuk garis bilangan. Kemudian yang keempat, mensubstitusikan sembarang bilangan pada pertidaksamaan sebagai nilai uji untuk menentukan tanda interval, yaitu tanda positif untuk nilai pertidaksamaan lebih besar dari 0 dan tanda negatif untuk tanda pertidaksamaan yang lebih kecil dari 0. Dan kalian mesti ingat kalau Gx itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Ini artinya kalian misalkan si X-nya itu dengan angka yang kalian
inginkan. Tapi yang paling mudah itu X-nya untuk mengujinya pakai X sama dengan 0. Kemudian yang kelima, interval yang memiliki tanda dengan nilai sesuai dengan tanda pertidaksamaan merupakan himpunan penyelesaian yang dicarinya. Ya, jadi berdasarkan pertidaksamaan rasional, inilah ada 5 langkah yang harus kalian lakukan. Kita ke contoh soalnya, X tambah 4 dibagi 2X kurangi 1 lebih kecil sama dengan 2. Langkah yang pertama ya harus dibuat ruas kanan sama dengan 0. Di sini ruas kanannya yaitu angka 2, berarti 2-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Berarti X tambah 4 dibagi dengan 2X ambil 1 dikurangi 2 ya, yang tadinya positif 2 pindah ruas menjadi negatif, lebih kecil sama dengan 0. Kemudian X tambah 4 dibagi dengan 2X ambil 1 dikurangi 2 kali dengan penyebutnya yaitu X 2X ya, penyebutnya itu 2X diambil 1 dibagi dengan 2X diambil 1 lebih kecil sama dengan 0. Sekarang kita selesaikan. X dikurangi 2 kali 2X. 2 kali 2X adalah 4X. Berarti X dikurangi 4X yaitu negatif 3X. Selanjutnya 4 dikurangi dengan 2 kali negatif 1. 2 kali negatif 1 adalah negatif 2. Maka 4 dikurangi negatif 2 yaitu positif 6. Dibagi dengan 2X ambil 1 lebih kecil sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita buat pembuat 0 untuk pembilang. Untuk pembilang, dia negatif 3X tambah 6 sama dengan 0. Maka X-nya adalah negatif 6 ya, dari positif 6 pindah ruas menjadi negatif 6 dibagi dengan negatif 3. Maka negatif 6 dibagi negatif 3 sama dengan positif 2. Jadi pembuat 0 untuk pembilang adalah positif 2 ya. Untuk pembilang X sama dengan 2. Kemudian untuk penyebutnya tadi 2X ambil 1. Nah, kalau penyebut tidak boleh sama dengan 0, maka tidak sama dengan 0. Sehingga X-nya tidak sama dengan negatif 1 pindah ruas jadi positif 1 dibagi dengan 2. Berarti pembuat 0 untuk penyebut X tidak sama dengan 1/2. Selanjutnya tinggal kalian buat gambar ya, setengah dengan 2 maka lebih besar 2. Jadi kita tempatkan setengah di sini. Kemudian yang 2 di sini. Ya. Untuk setengah bulatannya kosong, yang 2 bulatannya penuh. Karena X sama dengan 2. Selanjutnya kita ambil angka 0. Angka 0 berarti berada di depan 1/2. Untuk X sama dengan 0, maka soalnya adalah negatif 3X
diganti X-nya dengan 0. Selanjutnya, ditambah 6 dibagi dengan 2 kali X, X-nya ganti 0, dikurangi 1. Sama dengan, ini kan 0, negatif 3 kali 0, 0, 2 kali 0, 0, berarti tinggal 6 bagi negatif 1. 6 bagi negatif 1 adalah negatif 6. Nah, negatif 6 itu bagaimana dengan 0? Dia lebih kecil, ya. Negatif 6 lebih kecil dari 0. Sehingga, ya, karena lebih kecil maka di sini negatif, ya. Kemudian kita coba angka yang lain. Sekarang kita coba angka lainnya, yaitu angka yang berada di antara 1/2 dengan 2. Angka yang berada di tengah-tengah ini, ya, yaitu angka 1. Kita coba, kemudian kalian substitusikan. Negatif 3 kali 1 ditambah 6 dibagi dengan 2 kali 1 dikurangi 1. Negatif 3 kali 1 negatif 3 tambah 6 yaitu 3. Dibagi dengan 2 kali 1 2 dikurangi 1 yaitu 1. Maka 3 dibagi 1 adalah 3. 3 bagaimana dengan 0? Dia lebih besar. Nah, karena lebih besar maka di sini positif. Nah, kita coba angka yang lainnya setelah angka 2. Setelah angka 2 ada angka 3. Kita substitusikan sama seperti tadi. Negatif 3 kali 3 ditambah 6 dibagi dengan 2 kali 3 dikurangi 1. Sehingga hasilnya negatif 3 kali 3 adalah negatif 9 tambah 6 yaitu negatif 3. Dibagi dengan 2 kali 3 adalah 6. Dikurangi 1 yaitu 5. Nah, kalau negatif 3/5 dengan 0 bagaimana? Tentu saja dia lebih kecil dari 0. Sehingga 2 ke kanan dia negatif. Karena soalnya adalah lebih kecil sama dengan, ya, soalnya tadi X tambah 4 dibagi 2X kurangi 1 lebih kecil sama dengan 2, maka himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah X sedemikian hingga X setengah ke kiri, berarti lebih kecil dari 1/2 atau 2 ke kanan dengan X sama dengan 2 untuk pembilang, maka X lebih besar sama dengan 2. Ya, ini adalah himpunan penyelesaian untuk soal X tambah 4 dibagi 2X kurangi 1 lebih kecil sama dengan 2.